Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang dimana pada hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk belajar meskipun dalam keadaan jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan menjelaskan materi tentang zakat. Materi zakat yang pertama yaitu pengertian zakat. Macam-macam zakat, penerima zakat, manfaat zakat. Untuk macam-macam zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat menurut bahasa artinya suci dan bersih. Zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu atau jumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan pengamalan rukun Islam yang keempat yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Dan dalam prakteknya, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dasar pelaksanaan zakat. Dasar pelaksanaan zakat adalah surat At-Taubah ayat ke-103 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tatahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Istilah-istilah dalam zakat. Istilah-istilah dalam zakat yang pertama adalah nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mustahi. Mustahi adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang menerima zakat namanya mustahi. Dan orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki. Paham ya? Zakat fitrah disebut juga zakat nafs atau zakat jiwa. Zakat yang diberikan berkenaan dengan menyempurnakan puasa Ramadan. Kenapa disebut zakat jiwa? Karena bertujuan untuk mensucikan jiwa kita dari sifat tamak, kikir, bakhil, pelit, dan lain-lain. Kemudian, zakat ini sangat berguna bagi setiap orang yang menerimanya. Nah, zakat ini harus berguna bagi orang yang menerimanya, makanya harus diberikan kepada orang yang tepat. Biasanya zakat fitri ini diberikan sebelum sholat Idul Fitri. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, pokoknya di sekitar mulai awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Paling lama pokoknya sebelum sholat Id. Kalau sudah melewati sholat Id, bukan lagi namanya zakat, tapi namanya shadaqah. Bisa dipahami ya? Zakat fitrah, besaran zakat yang dikeluarkan adalah setara dengan 3,5 liter atau
2,5 kg makanan pokok, bisa tepung, kurma, gandum, dan beras. Zakat mal. Nah, zakat mal atau zakat harta. Jadi zakat mal itu adalah zakat harta, yaitu memberikan sebagian harta kita kepada yang berhak menerima dengan cara tertentu sebagai penyucian harta yang kita miliki. Kenapa? Karena dalam harta yang kita miliki itu ada sebagian hak orang lain. Zakat mal contohnya seperti emas, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan barang perniagaan. Contoh zakat mal seperti emas, perak, uang tunai, harta perniagaan itu harus dizakati jika sudah mencapai haulnya. Haulnya itu kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau kita sudah punya emas, perak, dan uang tunai disimpan selama 1 tahun lebih, maka wajib dizakati. Dan juga sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang harus dizakati. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, yang sekarang banyak dianut oleh sebagian banyak masyarakat Indonesia, nah emas, kalau kita punya emas sebanyak 20 miskal atau sekitar 85 gram, zakatnya kurang lebih 2,5%. Ini zakat minimal loh ya. Kalau kita punya perak, minimal yang harus dikeluarkan zakat itu ketika sudah mencapai 200 dirham atau sekitar 595 gram. Zakatnya sama 2,5%. Uang juga sama 2,5%. Barang dagangan sama 2,5% juga dari total keseluruhan. Orang yang berhak menerima zakat. Nah, ada beberapa kriteria dalam Islam yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau memiliki harta dan usaha tapi kurang dari 1/2 atau kurang dari setengah kecukupan, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberikan belanja kepadanya. Jadi wis miskin, sebatang kara, gak punya siapa-siapa gitu. Itu namanya fakir. Kenapa? Karena untuk kehidupan sehari-hari saja susah. Yang kedua, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha sebanyak 1/2 kecukupannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi, disebut juga orang miskin. Nah, jadi ada fakir, ada miskin. Kalau miskin itu masih sedikit satu tingkat di atas fakir, punya kehidupan yang kadang cukup, kadang enggak, kadang ngepas, kadang kurang, itu namanya miskin. Kemudian amil, yaitu orang yang bertugas mengurusi zakat, yang biasanya di masjid-masjid itu yang menerima zakat, menulis zakat, dan membagikan, itu namanya amil. Kemudian yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam itu juga berhak menerima zakat. Yang kelima, hamba sahaya atau budak. Yang keenam, horim, yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal. Misal orang yang punya banyak hutang untuk makan, untuk bayar sekolah, untuk bayar listrik, untuk bayar iuran air, dan lain-lain. Pokoknya hidupnya banyak hutang, tapi hutangnya itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Misal kayak tentara yang berjuang di jalan Allah, berjihad. Tapi kalau sekarang kayaknya fisabilillah ini gak ada mungkin ya, jarang sekali kita temui. Kenapa? Karena tentara-tentara Indonesia yang tugasnya membela agama dan bangsa sudah digaji oleh pemerintah.
Yang kedelapan, Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal saat di tengah perjalanan. Itu juga berhak menerima zakat. Bisa dipahami ya? Manfaat zakat. Manfaat zakat yang pertama, mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menyuburkan harta dan sifat-sifat baik. Jadi harta kita ini nanti itu kalau sering sodako dan mengeluarkan zakat, insya Allah hartanya berkah, tidak akan miskin, tidak akan kekurangan, dan akan menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti peduli kepada orang lain, simpati kepada orang lain yang kesusahan. Kemudian membuktikan rasa syukur dan nikmat Allah yang sudah kita terima. Jadi orang itu harus menunjukkan rasa syukurnya dengan cara apa? Berbuat baik kepada orang lain dan menjalankan syariat Islam. Kemudian menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa. Karena kita sering berbagi, baik sedekah, zakat, maka akan timbul sikap kebersamaan seperti keluarga, mempererat tali silaturahmi. Jadi nggak saling musuhan. Jadi kenapa? Karena kita saling peduli, ada tetangganya yang kesusahan, akan saling menolong satu sama lain. Kemudian sekian, Ustadz rasa cukup untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Ustadz akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya.